Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian fikih dengan membaca kitab Al-Ghayah wa Taqrib matan Abi Syuja fikih praktis dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah karya Al-Imam Abu Syuja Ahmad ibn Husain Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Kita masih di kitabun nikah. Di malam hari ini kita akan masuk di pembahasan mahram. Kenapa di kitabun nikah dibahas tentang mahram? Dikarenakan yang dinikahi itu adalah yang bukan mahram. Yang dinikahi itu adalah yang bukan mahram. Jadi karena alasannya seperti itu, maka kita butuh mengetahui siapa saja dari mahram kita. Jangan sampai kita menikahi perempuan yang merupakan yang merupakan mahram kita yang haram untuk dinikahi. Penulis akan menyebutkan di pembahasan ini orang-orang yang menjadi mahram kita secara global ada 14, dan 14 ini terbagi dilihat dari beberapa sisi. Ada nanti dari sisi nasab keturunan, ada dari sisi persusuan, dan ada karena pernikahan. Kata beliau rahimahullah, wal muharramat bin nas arba'asyarah. Yang diharamkan untuk dinikahi itu dengan nas. Yang dimaksud dengan nas di sini adalah surat An-Nisa ayat 23. Karena di surah An-Nisa ayat 23 dijelaskan perempuan yang haram dinikahi. Makanya beliau bilang yang diharamkan untuk dinikahi dengan nas arba'a asyarah. Ada 14. Kita bacakan ayatnya An-Nisa 23 supaya sebentar tinggal kita baca ucapan penulis rahimahullahu ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 23, hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian, yaitu untuk menikah. Untuk menikahinya. Pertama, ummahatukum, ibu kalian. Wa banatukum, putri kalian. Wa akhwatukum, saudari kalian. Sudah berapa itu? 3. Wa ammatukum, bibi kalian dari jalur bapak, itu saudarinya bapak. Wa kholatukum, bibi tapi saudarinya ibu. Karena beda bahasa Arabnya bibi saudarinya bapak sama bibi saudarinya ibu. Kalau saudarinya bapak disebut ammat. Ammah. Kalau bibi dari ibu, saudarinya ibu disebut kholah. Jadi ini yang disebutkan sudah berapa itu? 5. Wa banatul akhi, anaknya saudara, anak perempuannya saudara. Itu tidak boleh dinikahi, itu mahram. Wa banatul ukhti, anak perempuannya saudari. Sudah berapa itu? 7. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, ibu yang menyusui kalian, ibu sepersusuan. Bukan ibu kita, tapi kita pernah menyusu, menetes padanya. Di waktu kita kecil.
Itu penting di waktu kecil. Karena tidak sah menetes saat besar. Berdasarkan pendapat mayoritas. Ya, jadi walaupun kita menetes di besar, ada air susunya diminum, tidak jadi mahram. Tidak jadi mahram. Iya, jadi ini ibu yang menyusui kita. Tapi ingat, ibu menyusui bukan ibu kita maksudnya. Karena kita sudah lewat tadi ibu kita. Ini yang menyusui kita. Iya. Wa akhwatukum minar rodo'ah. Saudari kita dari sepersusuan. Iya. Dipahami mungkin ini. Jadi ibu yang menyusui kita itu. Dia ada putrinya. Maka putrinya itu ibu mahramnya kita. Tidak boleh kita nikahi. Atau bukan putrinya. Ada lagi anak orang lain. Ada anaknya orang lain. Menyusui juga di ibu itu. Maka anak itu adalah apa? Saudari sepersusuannya kita. Paham kan? Jadi itu mahramnya kita. Itu adalah mahramnya kita. Sudah berapa itu? 9. Itu yang haram dinikahi. Kemudian wa ummahatu nisaikum. Ibu dari istri kalian. Ibu dari istri kalian. Tahu dah? Siapa itu ibu dari istri? Mertua perempuan. Mertua itu haram dinikahi. Mertua itu haram dinikahi. Kemudian berikutnya waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum. Robaib anak tiri yang ada di rumah kalian dari istri kalian. Itu anak tiri, putri tiri. Putri tiri, cuman khusus putri tiri ini. Jadi maksudnya seorang menikahi seorang janda. Ya kan? Janda ini punya anak perempuan. Nah, anak perempuannya ini janda mahram, haram dinikahi. Tapi ada syaratnya. Kata Allah, allati dakhaltum bihinna. Yang kalian sudah masuk ke mereka. Yaitu sudah berhubungan badan dengan ibunya. Sudah berhubungan badan maka itu anaknya haram dinikahi. Karena itu putri tiri. Iya, tapi kalau belum datangi ibunya, maka tidak jadi mahram. Maka tidak jadi mahram. Ini syaratnya khusus putri ini. Putri tiri. Kemudian. Terus kata Allah. Fa'illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau kalian tidak masuk kepadanya. Yaitu kita ada orang menikahi seorang janda. Dia punya putri. Terus belum sempat masuk berhubungan badan. Cerai, maka putrinya adalah bukan mahram. Halal, boleh dia nanti menikah dengan putrinya. Iya. Iya, putrinya itu ibu. Putrinya itu ibu. Terus, yang berikutnya sudah keberapa ini? Ke-11. Wa halailu abnaikumul alladzina min aslabikum. Masya Allah. Demikian pula yang haram dinikahi adalah ya istri dari ya anak laki-laki kalian, istri dari anak laki-laki kalian itu menantu. Tapi Allah katakan min aslabikum. Di sini dibilang anak sulub, maksudnya anak kandung. Adapun anak angkat enggak. Istrinya anak angkat itu bukan mahram. Tahu anak angkat tak? Mas Ibrahim? Anak angkat? Yang dibesarkan. Anak yang dibesarkan tanpa ada persusuan. Tanpa ada persusuan. Maka itu bukan mahram. Bukan mahram. Istrinya anak angkat bukan mahram. Maka nanti kalau anak angkat ceraikan istrinya, bisa bapak angkatnya menikahinya. Dipahamkan? Karena ini yang menjadi mahram ini yang tidak boleh dia nikahi adalah siapa? Istri dari anak kandungnya. Istri dari anak kandungnya. Terus berikutnya lagi. Wa anta jama'u bainal ukhtain. Dan kalian tidak boleh menyatukan antara dua yang bersaudari. Dua yang bersaudari. Maksudnya ada seorang perempuan terus dia punya saudari. Ketika kita sudah menikahi seorang dari anaknya, dari putrinya, bapak itu, tidak boleh kita menyatukan dua.
langsung. 2 istri bersaudari. Tidak boleh. Tidak dibolehkan. Ini sudah keberapa itu? 13. Illa ma qad salaf. Kecuali apa yang telah lewat. Maksudnya, paham itu apa yang telah lewat? Yaitu meninggal saudarinya. Nah, meninggal. Tadi misalnya seorang menikahi seorang perempuan. Dia punya adik. Kakaknya meninggal. Dia bukan diracuni, bukan. Supaya dinikahi adiknya, bukan. Kalau itu tidak boleh. Dihukumi dengan lawan maksudnya. Dihukumi dengan lawan maksudnya. Tapi ini qadarullah. Meninggal. Kakaknya misalnya. Oh, adiknya ada, belum menikah. Boleh dinikahi adiknya itu. Karena dia telah lewat. Ya, innallaha kana ghafuron rahimah. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Paham kan? Ini yang disebutkan. Kemudian nanti ini kan berapa belas itu? Berapa tadi yang kita hitung? Di ayat. 13. Kenapa 14? Yaitu disebutkan kan belum bilang nas. Nah, datang dalam hadits tidak boleh pula dikumpulkan antara seorang dengan bibinya. Bibinya, tahu tak? Ada misalnya seorang menikahi siapa? Menikahi siapa? Seorang perempuan tentunya. Iya, seorang perempuan ini punya bibi. Nah, atau seorang bibi ini punya kemenakan. Tidak boleh disatukan juga. Sama, kecuali yang telah lewat. Nah, ini jumlahnya nanti jadinya berapa? 14 dengan nas Quran dan hadis tadi. Maka ini disatukan mahram itu. Yang haram dinikahi. Jadi kalau kita mau melihat siapa saja yang haram dinikahi ini adalah inilah dia ya golongannya. Makanya kata beliau rahimahullah, yang haram dinikahi itu dengan nas ada 14. Sab'un min jihatin nasab. Ada 7 dari arah nasab, keturunan. Wahunna dia adalah al-um wa in alat. Ibu ke atas. Tidak boleh menikahi ibu. Demikian pula nenek. Demikian pula ibunya nenek. Demikian pula ibunya nenek-nenek. Pokoknya ke atas tidak boleh. Tidak boleh dinikahi. Wa in alat. Ini perkataan yang bagus sebagai kesimpulan. Siapa tahu nanti terjadi. Ya, ke atas. Tidak boleh menikahi ibu sendiri. Ibunya ibu tidak boleh juga. Ke atas. Kemudian kata beliau wal bint. Tidak boleh menikahi putri sendiri. Wa in salafat. Oh Masya Allah. Ya. Wa in safalat. Walaupun ke bawah. Maksudnya tidak boleh menikahi putri. Terus putrinya putri. Cucu. Terus putrinya lagi cucu. Cicit. Tidak boleh dinikahi. Ke bawah. Tidak boleh dinikahi. Wal ukht. Saudari. Wal ammah. Ini tadi ammah. Saudarinya siapa? Bapak. Wal kholah. Apa tadi? Saudarinya ibu. Wa bintul ukht. Putrinya saudari. Apa berarti ini? Kemenakan. Wa bintul ukht. Wa bintul akh. Putrinya saudara. Wa bintul ukht. Putrinya saudari. Kemenakan. Itu mahram. Tidak boleh dinikahi. Watnatan birrodo'. Ada 2 yang diharamkan karena persusuan. Ada 2 yang diharamkan karena persusuan. Wahuma yang keduanya adalah al-murdi'ah. Pertama yang menyusui itu sendiri. Ibu susuan kita itu mahram. Demikian pula wal ukht minar rodo'. Saudari dari sepersusuan. Juga mahram. Saudari dari sepersusuan juga mahram. Kemudian wa arba'un bil musaharah. Ada 4 yang haram kita nikahi karena pernikahan. Haram kita nikahi karena sebab apa? Pernikahan. Jadi yang pertama sebab keturunan. Yang kedua sebab karena persusuan. Yang ketiga karena sebab pernikahan. Yaitu siapa? Wahunna dia adalah ummuz zaujah. Ibu dari istri. Warrobibah.
Kemudian anak tiri idza khala bil jika sudah dia berduaan dengan ibunya. Berduaan maksud sini adalah takbir kinayah, ucapan halus untuk apa? Berhubungan badan. Kemudian wa zaujatul ab, demikian pula istrinya bapak. Bapak misalnya menikah lagi, maka istrinya bapak itu kan karena pernikahan, bukan karena dia ibu kita. Paham kan? Ibu tiri. Ibu tiri juga haram dinikahi. Kemudian wa zaujatul ibn, anaknya istrinya anak. Istrinya anak. Itu juga diharamkan untuk dinikahi karena pernikahan. Kemudian beliau berkata wa yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Beliau kasih kesimpulan khusus persusuan. Diharamkan dari persusuan itu seperti yang diharamkan dalam nasab. Jadi antara persusuan dengan nasab itu sama hukumnya. Yang nasab tidak boleh dinikahi ya sama. Persusuan juga tidak boleh dinikahi. Tidak boleh juga dinikahi. Ini yang beliau katakan terkait dengan mahram. Orang-orang yang haram dinikahi. Kemudian beliau berkata berikutnya lagi, wa wahidatun min jihatil jam'i, dan salah satu dari arah penyatuan, yaitu salah satu diharamkan. Kalau dinikahi satu berarti satunya haram untuk dinikahi, yaitu diharamkan min jihatil jam'i, dari arah penyatuan, disatukan dalam satu waktu. Siapa itu? Wahai ukhtu zaujah, yaitu saudarinya istri. Tidak boleh kita menikahinya sementara saudarinya juga masih hidup, masih ada. Wala yajma'u, ini yang ke-14 tadi. Wala yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa khalatiha. Tidak boleh menyatukan antara seorang perempuan dengan bibinya dan dengan bibinya. Maksudnya bibinya dengan bibinya ini gimana? Kenapa dua bibinya? Itu ammah bibi dari pihak bapaknya, khalah bibi dari pihak ibunya. Tidak boleh. Kata Nabi SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la yujma'u bainal mar'ah wa ammatiha wala bainal mar'ah wa khalatiha. Tidak boleh mengumpulkan, ini dalil yang menggenapkan tadi 14. Tidak boleh mengumpulkan, menyatukan antara seorang perempuan dan bibinya dari pihak bapaknya, dan tidak boleh menyatukan seorang perempuan dengan bibinya dari pihak apa? Ibunya. Dipahami ini kan? Ini yang terkait dengan apa yang disebutkan oleh penulis seputar mahram. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan perempuan yang boleh ditolak dalam pernikahan. Dan juga laki-laki yang boleh ditolak dalam pernikahan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa turaddul mar'atu bi khamsati uyub. Perempuan itu ditolak dengan adanya 5 aib. Tidak harus ada 5-5-nya. Salah satunya saja boleh kita tolak. Boleh kita menolaknya. Apa itu? Kata beliau bil junun, dengan gila. Perempuan yang gila kalau datang melamar antum, boleh antum tolak. Boleh antum tolak. Ini yang pertama. Wal judam, yang kedua yang boleh ditolak kalau dia punya penyakit kusta. Penyakit judam ini kalau kena biasanya seorang akan hilang badannya. Maksudnya nanti badannya jatuh-jatuh. Hilang di persendian tangannya, jarinya. Itu penyakit judam. Kemudian dan ini penyakit bahaya. Dalam hadis kita diingatkan. Untuk lari. Kalau ada penyakit itu kita menghindar. Makanya jangan dinikahi kalau perempuan yang judam. Kata Nabi, firra minal majadum firoroka minal asad. Larilah dari penyakit kusta
Seperti kamu lari dari singa. Ya, gimana caranya kita bilang boleh dinikahi? Baru sebentar, habis akad, oh kita boleh lari. Enggak cocok. Makanya dari awal dikatakan bahwa kalau perempuan itu punya penyakit judam, boleh kita untuk menolak. Iya. Terus walbaros, dia punya penyakit albaros, punya penyakit baros itu penyakit yang kalau seorang biasa ditimpa olehnya, dia akan belang-belang. Dia akan belang-belang. Tahu belang-belang itu ada orang tadi misalnya hitam, tiba-tiba ada bulatan putih, nanti lama-lama muncul lagi. Ya, belang itu penyakit. Kalau orang kena penyakit begitu boleh dia obati dengan cara memutihkan langsung seluruh badannya. Supaya supaya bagus dilihat. Kan kalau belang-belang kan tidak bagus. Boleh dia langsung putihkan seluruh badannya. Karena itu penyakit. Kan itu adalah ya, vitiligo. Masya Allah Bang Dul, saya tidak paham. Baik. Namanya kata Bang Dul vitiligo. Penyakit belang-belang. Biasa orang kena begitu, ada orang kena begitu. Biasanya mulai dari persendiannya dulu, atau biasa mulai dari leher atau dari ini. Lama-lama dia mengelupas sampai nanti memenuhi badannya. Tapi kan itu lama. Nah sekarang ada dibilang operasi seperti itu. Menghilangkan sekaligus kulit semuanya. Sehingga nanti semua warna kulitnya seperti itu, jadi putih. Tapi kalau adanya penyakit itu boleh seorang. Tapi ini hukumnya dibilang boleh ya. Yang lain ini dibilang ada yang wajib, ada juga yang boleh ditolak. Kemudian berikutnya perempuan yang boleh ditolak nikahnya adalah warrotaki. Perempuan yang rotak. Rotak itu tertutup kelaminnya tapi dengan daging. Paham ini rotak? Iya. Boleh ditolak karena kan apa tujuan dari pernikahan? Kan begitu. Kalau tertutup, ya kan? Dan memang ini disebutkan di fikih karena terjadi. Terjadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam Al-Bidayah dan Nihayah. Jadi ada seorang dari kecil tidak muncul kemaluan laki-lakinya. Jadi yang ada adalah seperti tertutup. Ada lubang untuk keluar kencingnya, tertutup daging. Jadi dari kecil dia hidup seperti perempuan. Oh dinikahi, suaminya lari, kalah. Dinikahi, lari lagi. Pokoknya setiap yang menikahinya kalah. Melarikan diri. Iya, ternyata lama-lama keluar kemaluan laki-lakinya. Dan waktu itu langsung dia masuk tentara. Ini tentara laki-laki. Karena Ibnu Katsir bilang ini orang dulu perempuan dari kecil, tapi sekarang jadi tentara. Dia sempat menikah, tapi tidak ada suami yang tahan dengannya. Makanya ini disebutkan, dia ada perempuan, boleh kita menolak untuk menikahinya kalau dia rotak. Tertutup kelaminnya tapi dengan daging. Demikian pula wal koron. Koron ini lebih parah dari itu. Koron ini perempuan yang tertutup kelaminnya tapi dengan tulang. Kalau ini lebih parah dari yang tadi. Iya kan? Karena daging saja yang tertutup dengannya ya susah. Apalagi tulang. Ini juga ditolak dengannya. Maka dari sini berarti pincang, buta, dua-dua sebelah itu bukan penyakit yang kita tolak perempuan. Paham kan? Ini yang disebutkan. Ini 5 hal. Ya, seorang perempuan itu ditolak dengannya. Kemudian wayuraddu rajul. Sekarang laki-laki, jangan sampai perempuan saja, laki-laki juga ditolak. Bi khamsati uyub, dengan adanya 5 aib. Kalau ada pada laki-laki 5 aib ini maka boleh ditolak. Ya, pertama bil junun, sama kalau laki-lakinya apa? Gila, ada orang gila stres datang melamar kita.
boleh kita tolak. Ya, sebagai seorang perempuan. Kemudian yang kedua, wal juzam, sama penyakit tadi, kusta. Wal baros, sama yang kedua punya penyakit baros. Iya. Yang ketiga, wal jabbi. Al-jabbi. Apa itu al-jabbi? Hmm? Hmm? Yang terpotong kelaminnya. Jadi ada kelaminnya tapi mungkin nak musibah terpotong. Oh ini bahaya ini. Iya. Ini jangan sampai nanti ada yang bilang supaya enggak nikah lagi suamiku, ku potong saja kelaminnya. Kan boleh ditolak oleh enggak boleh. Enggak boleh ide-ide bagus, enggak bagus itu. Iya. Enggak boleh begitu, kita berdosa. Tapi ya pembahasan kita adalah seorang laki-laki yang jabbi boleh apa? Ditolak lamarannya. Yang kelima, wal unnah. Al unnah adalah yang tidak punya kelamin. Nah, apa di situ bilang al unnah? Oh, bisa juga. Atau punya tapi tidak bisa berjima. Iya. Dia ada kelaminnya, tapi tidak bisa dipakai. Dia punya senjata tapi tidak bisa dipakai untuk menembak. Nah, ini boleh juga ditolak. Boleh ditolak. Iya, sehingga nanti boleh ditanya kalau ada di lagata melamar, kuat ji, berdiri ji bilang begitu. Iya. Iya, karena boleh ditolak kalau tidak mau bangkit. Boleh ditolak kalau dia tidak mau bangkit. Paham kan? Ini masalah ya. Iya. Jadi ini al-unnah. Iya, al-unnah. Iya. Kenapa dibahas ya? Nah, ada orang seperti itu. Ada orang lihat perempuan tidak ada nafsunya, tidak berdiri. Iya. Tapi yang aneh kalau lihat laki-laki kadang itu masalah. Iya. Cuma ada orang begitu. Bahkan ada orang nggak bisa berdiri. Kemaluannya. Tidak berdiri kemaluannya. Nah, orang yang seperti ini boleh ditolak. Boleh ditolak. Ini yang belum sebutkan. Selesai masalah yang haram dinikahi dan yang boleh ditolak dalam pernikahan. Kemudian berikutnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala lebih jauh lagi membahas tentang pernikahan. Wa yustahabbu faslun pasal. Wa yustahabbu tasmiyatul mahari fin nikah. Ini mulai membicarakan mahar. Mustahab menyebutkan mahar dalam pernikahan disunahkan. Kan nikah itu harus ada mahar. Nikah itu harus ada apa? Mahar. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Berikan perempuan itu mahar mereka. Secara rela. Secara rela. Ya. Ini perintah. Mahar ini disunahkan untuk disebutkan. Artinya tidak wajib menyebutkan mahar. Tapi sunnah. Paham kan? Maksudnya saya nikahkan dalam akad. Saya nikahkan kamu misalnya begitu. Dengan si Fulana binti Fulan. Dengan mahar seperangkat alat sholat misalnya begitu. Disebutkan. Sunnah untuk disebutkan. Kalau tidak disebutkan. Sah nikahnya. Kata beliau, fa'illam yusamma sahal akdu. Jika tidak disebutkan maharnya, sah akadnya. Sah akadnya. Dia tidak sebutkan. Dia cuma bilang, saya nikahkan kamu dengan si Fulana binti Fulan. Begitu. Atau dengan mahar, tanpa disebutkan maharnya apa. Tanpa disebutkan maharnya apa. Sah. Karena menyebutkan mahar dalam pernikahan, itu adalah apa? Sunnah, bukan yang wajib. Yang penting ada mahar. Yang penting ada mahar. Adapun menyebutkannya sunnah. Wajaba maharul mithl bisalasati asya. Setelah itu beliau bilang ini cabang dari yang tidak disebutkan. Yang tidak disebutkan itu ada dua modelnya.
Ada yang sudah dimaklumi sehingga tidak disebutkan, dan ada yang tidak dimaklumi. Dia tidak sebutkan. Kalau tidak dimaklumi, terus dalam akad tidak disebutkan, oh ini wajib nanti maharul mithl, mahar semisal. Biasanya saudarinya berapa kalau menikah. Ini juga bahayanya kalau tidak menyebutkan mahar. Kata beliau, wajib mahar yang semisal dengan 3 perkara. Ayyaqridahul hakim, pertama, dia ayyafridahul hakim, dia diwajibkan oleh hakim membayar mahar seperti itu, wajib dia bayar. Au yafridahu zaujan, atau diwajibkan oleh pasangan itu, dia bilang, saya kalau menikah harus seperti saudariku, misalnya begitu. Maka wajib mahar yang seperti itu. Wajib mahar yang seperti itu. Ya, kata beliau, au yadkhula biha, atau dia sudah masuk dengannya. Artinya ada orang akad dengan mahar ya sekian, setelah itu dia masuk di sini adalah kinayah dari berhubungan badan. Mereka malam pertama, kemudian setelah itu dia ceraikan. Wajib mahar yang semisal. Wajib dia bayar mahal. Wajib bayar mahar penuh. Bayar mahar penuh. Fayajibu maharul mithl, maka wajib mahar yang semisal yang berlaku. Mahar yang semisal yang berlaku di pembahasan. Iya. Di pembahasan mahar, ya, berapa ukuran dan nilai mahar itu yang harus kita bawa. Ini juga perlu kita tahu. Kata beliau rahimahullah, walaisa li aqallis sodaki wa aksari haddun. Tidak ada batasan untuk tersedikitnya dan terbanyaknya mahar. Jadi mahar ini kalau tanya berapa batasan paling sedikitnya dan berapa batasan paling banyaknya, tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Ya. Bahkan disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu menikahi Ummu Habibah, Raja Najasyi menyumbang maharnya karena Nabi waktu menikahi Ummu Habibah, kan Ummu Habibah dia pergi hijrah ke mana? Ke Habasyah. Pergi hijrah ke Habasyah. Nabi menikahinya, maka Raja Najasyi menyumbang mahar untuk Nabi kepada Ummu Habibah itu sebesar 400 dinar. 400 dinar. Itu banyak sekali 400 dinar. Ya. Kalau digramkan, bayangkan kalau kita hitung zakat emas, yaitu kan zakat emas itu kan hitungannya berapa? Iya. Kalau nisabnya emas itu 20 dinar. Kita hitung dulu ya, 1 dinar itu 1 dinar. Supaya sebentar kita tahu ini maharnya Nabi yang disumbang oleh Najasyi waktu belum menikahi Ummu Habibah. Ummu Habibah. Ya, ini kan maksudnya kita sebutkan kadang juga ada membahas ya, atau dia pergi ke calon mertuanya. Tidak boleh mahal mahar. Yang paling baik itu yang sedikit. Maksudnya itu kita untuk mencekik orang. Iya. Nabi waktu menikahi Ummu Habibah, yang menyumbang maharnya adalah Raja Najasyi. Raja Najasyi menyumbang mahar untuk Nabi waktu itu adalah 400 dinar. 400 dinar. Ini hadits ya yang disebutkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan selainnya. Imam Ahmad dari Ummu Habibah ya. Bahkan disebutkan bahwa Ummu Habibah di hadis Ummu Habibah sendiri bukan 400 dinar tapi 4.000. Wah, itu lebih mahal lagi. Dinar ini mata uang perak
Saya kasih tahu saja dulu 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Coba hitung sebentar. Supaya kita hitung 400-nya. Coba Bang Zul. 4,25 gram itu 1 dinar. Kali 400. 1.700 gram. Kali rupiah. Enggak, emas. Oh, kali maki 1.000 berapa gram itu. Maharnya Nabi yang disumbang oleh Raja Najasyi waktu menikahi Ummu Habibah 1, Allahu Akbar. Kasih dulu mic Bang Zul. Iya, saya saja tidak bisa sebutkan ini. Iya. Jadi kita lihat ini maharnya Nabi waktu menikahi siapa? Ummu Habibah. Tapi maharnya itu adalah sumbangan dari Raja Najasyi. Berapa Bang Zul? 1.796.900.000 rupiah. Wih, besar sekali uang penainya, maharnya. Masya Allah. Tapi dalam hadis ya, Ummu Habibah sendiri di riwayat Imam Ahmad bahwasanya Najasyi memberikan mahar waktu Nabi menikahinya itu adalah 4.000 dinar. Itu tadi 400. 4.000 berapa Bang Zul? 17 triliun. 17. Iya. Udah tahu nolnya banyak sekali nih. Nolnya banyak sekali. Baik. Itu maksudnya. Kadang orang kan maksudnya orang yang lapang rezekinya ya kasih lapang. Orang yang sempit rezekinya ya sempit. Dan juga kita orang miskin pergi cari orang kaya. Sudah tahu uang penainya kita tidak bisa jangkau. Pergi lagi bergaya-gaya. Ini kan begitu. Terus kita pergi lagi bilang berdakwah. Pak, yang paling bagus itu adalah yang sedikit maharnya. Maksudnya kan tidak bagus begitu. Iya. Ini nanti menjadi sebab nanti kalau ada orang berjubah-jubah berjenggot datang gak usah diterima sedikit maharnya. Yang begitu. Jangan kita begitu. Karena mahar ini adalah tidak ada batas terendahnya dan tidak ada batas apa? Terbanyaknya. Dan kalau kita mengambil pendalilan 400 atau 4.000, maka ada pendalilan ini kan bertentangan. Ya, yang menyatakan tadi 400 itu juga disebutkan dalam riwayat ada juga menyebutkan adalah 4.000. Ummu Habibah sendiri 4.000 di dalam maharnya. Kalau kita melihat ini kan mahar besar. Ini adalah mahar yang besar. Yang jelas kita sesuai kemampuan. Dan antum perlu tahu tidak ada mahar tersedikit batasannya dan tidak ada mahar terbanyak batasannya. Tersedikit sampai Nabi katakan kepada sahabat yang tidak mendapatkan mahar, kata Nabi kita Muhammad SAW kepadanya, iltamis walau khotaman min hadidin. Cari walaupun cincin dari besi. Orang itu cari dia tidak dapat. Setelah itu Nabi tanya, kamu punya Quran? Dia bilang, iya saya punya surat itu. Kata Nabi, zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Saya nikahkan kamu dengan apa yang kamu miliki. Saya nikahkan kamu dengan dia dengan apa yang kamu miliki dari hafalan Quran. Itu menunjukkan berarti harus ada mahar. Harus ada apa? Mahar. Berapa tersedikit? Tidak ada batasan. Demikian pula terbanyaknya. Ini Masya Allah ucapan dari penulis rahimahullah ta'ala tentunya ada dasarnya. Walaupun di sana ada yang berpendapat seperti Imam Abu Hanifah beliau berkata terendah adalah katanya 5 dirham. Kalau Abu Hanifah dia mengatakan terendah 5 dirham atau katanya 10 dirham. 10 dirham. Dirham itu mata uang perak. Dirham itu mata uang perak. Kalau mata uang perak 1 dirham itu 2,5
975 gram. 1 dirham. Jadi beda 1 dinar sama 1 dirham. 1 dirham itu adalah, saya ulangi, 2,975 gram. Berarti kalau 10 dirham, berapa Bang Zul? 75 gram kali 10 dirham. Masya Allah. Mantap sekali antum. Tidak sia-sia kita depan saya. Jadi totalnya 374.850. Ini kalau Imam Abu Hanifah. Kalau bilang tidak boleh kurang dari 10 dirham. 10 dirham maksudnya 74.000. 374.000. Ya. Tidak boleh kurang dari itu. 375.000 lah. Masya Allah. Antum genapkan ya. Genapkan sendiri. Maharnya orang kita atur-atur. Itu kalau pendapatnya Abu Hanifah. Hanya saja pendapat Abu Hanifah ini tidak terlalu muntabit. Kenapa beliau berdalil seperti itu? Kenapa sebenarnya beliau sampai bisa bilang 10 dirham paling rendah? Karena waktu Nabi menikahkan seorang perempuan dari Bani Fuzarah, maka ada seorang laki-laki yang melamarnya. Dia mau kasih mahar sepasang sandal. Maharnya orang dulu ya. Sepasang sandal maharnya. Maka Nabi bertanya kepada perempuan itu, karena harus ditanya perempuannya. Apakah dia mau atau tidak? Maka Nabi bilang kepada orang itu, perempuan itu, Arobiti, kamu ridho enggak? Maharnya adalah sepasang sandal. Dia bilang, naam. Iya. Maka mereka pun menikah. Nah, katanya, pendalilannya, waktu itu sepasang sandal ya, sekitar 10 dirham. Nah, jadi itu yang disebutkan. Berarti boleh mahar sandal ya? Boleh mahar sandal. Masya Allah. Dapat lagi faedah kita. Ya, jadi cincin mahar, boleh sandal mahar. Kalau orang Bugis macam-macam. Iya, apa dibilang orang Bugis itu yang di bawah itu di erang-erangnya ada semua di situ, bukan hanya sandal. Iya. Jadi tidak ada masalah. Intinya ini adalah pendapatnya Abu Hanifah ini, pendapat beliau itu paling sedikit. Itu adalah paling sedikitnya seperti itu. Iya. Dan tidak ada pertentangan. Karena harga sandal beda-beda. Ya ada sandal sekarang harganya berapa Bang Zul? Ada jutaan katanya. Wih, Masya Allah. Alhamdulillah. Selesai. Ini yang beliau katakan. Terus. Udah masuk waktu? Adzan? Berarti tidak bisa terus. Baik, kita adzan dulu, baru masuk ditanya jawab. Insya Allah kita lanjutkan lagi, masalahnya masih bersambung. Masalah mahar dan pernikahan. Kita adzan dulu baru lihat tanya jawabnya. Kita lihat sini ada pertanyaan. Apa hukum menerima uang hasil khutbah Jumat Ustaz? Boleh. Jadi orang kasih, bukan kita yang minta. Orang sudah tetapkan, rata-rata masjid sekarang kan sudah tetapkan. Ada biaya untuk khotibnya. Maka itu ya sudah amanah dari masjidnya. Kita boleh terima. Boleh kita menerimanya. Mana yang lebih utama dipelajari? Atau lebih pertama dipelajari? Bahasa Arab atau menghafal Al-Quran? Iya. Hafal Quran? Hafal Quran. Itu tentunya lebih utama. Tidak ada yang lebih utama dari Quran. Tidak ada yang lebih utama dari Al-Quran. Kemudian di sini ada pertanyaan, tadi disebutkan bahwa saudari istri tidak boleh dinikahi kecuali kita, berarti kita boleh bersalaman dengan saudari istri, tidak. Iya. Dia hukumnya ya tidak boleh dinikahi saat ada istri.
Buktinya kalau istri sudah meninggal boleh dinikahi, berarti dia mahram sementara dibilang, bukan mahram, hanya haram dinikahi. Bukan mahram yang boleh disentuh. Kata Nabi, alhamul maut, ipar itu kematian. Tidak boleh berduaan bersamanya, apalagi bersentuhan. Tidak bisa dipahami seperti itu. Buku apa yang bagus untuk dipelajari tentang sirah Nabi? Kalau sirah Nabi yang paling lengkap ya yang juara 1 dalam tulisan sirah Nabi. Dari lahir sampai meninggal. Ar-Rahiq Al-Maktum, karyanya Al-Mubarakfuri, itu diperlombakan. Dia juara 1, penulisnya dari India. Penulisnya dari India. Itu paling bagus karena itu ada dilombakan di dunia. Penulisnya, di penulisannya. Maka yang paling bagus adalah itu terkait dengan sirahnya, sejarahnya Nabi. Disejarahkan dari lahir sampai meninggal. Bahkan disejarahkan juga suku-suku sebelum Nabi lahir. Disejarahkan. Lebih mulia bidadari surga atau wanita penduduk surga? Wanita penduduk surga lebih mulia. Wanita penduduk surga lebih mulia. Iya. Wallahu alam. Bismillah. Ustadz, saya ingin bertanya mungkin di luar tema. Jadi beberapa waktu belakangan ini ada modus penipuan yang modusnya itu pertama dia japri beberapa orang dan orang yang dijapri itu biasanya dia tawari untuk mengerjakan tugas. Tugasnya itu simple-simple kayak like konten, habis itu subscribe ke akun-akun tertentu, follow akun. Nanti ketika dia selesai mengerjakan tugas, dia laporan ke orang yang tadi dibilang saya sudah kerjakan tugas. Kalau dia sudah mengerjakan tugas, nanti ditransfer uang dari mereka. Mereka transferkan uang ke kita. Dalam artian itu upah atau gaji dari karena kita sudah mengerjakan tugasnya itu. Nah, tapi tidak sampai di situ. Biasanya mereka bakalan memberikan challenge atau mereka bakalan memberikan tantangan. Kalau kau mau penghasilan yang lebih banyak, kerjakan tugas yang berikut. Tugas yang berikutnya lebih sulit, tapi uang yang ditransfer lebih banyak. Nah, sampai pada satu titik mereka nanti ngomong seperti ini, kalau mau yang returnnya atau uangnya lebih banyak harus deposit untuk tugas itu sebagai syarat untuk melakukan tugas yang tadi. Nah, biasanya ini sekaligus edukasi untuk teman-teman juga karena banyak sekali orang yang saya temui mereka sudah hampir ada yang 50 juta habis, ada yang 60 juta, ada yang sampai bertengkar sama istrinya gara-gara yang seperti itu, Ustadz. Jadi setelah mereka diberikan kayak kesenangan, ini betul ini karena betul-betul mereka transfer ke saya uangnya. Jadi kecurigaan itu sudah hilang. Akhirnya orang-orang jadi berani untuk transfer balik ke dia untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Tapi seperti yang kita duga, setelah uang yang kita transfer ke mereka semakin banyak, habis itu mereka menghilang dengan uang yang tadi dia sudah kita sudah transfer ke mereka. Nah, itu saya berikan edukasi ke teman-teman lewat story di WA saya. Terus ada yang bertanya, dia bilang, "Bang, kita kan sekarang sudah tahu modusnya. Bahwa pertama kita kerja tugas dan dia bayar. Sekarang kan kita sudah tahu modusnya. Nanti kita boleh tidak kita ikut saja tugasnya, tapi nanti kalau misalkan dia sudah suruh kita ikut di tugas yang sulit yang kita harus deposit, kita nggak usah ikut. Kita kan sudah kerja tugasnya dan dibayar. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz?" Jadi menipu-penipu ceritanya. Oh, menipu-penipu ya. Akhirnya kita juga penipu berarti. Berarti kita juga penipu haram. Bukan, nggak boleh Ustaz ya. Itu kan kita menipu-penipu, berarti kita juga penipu. Iya, kan begitu. Kita mau membohongi pembohong. Enggak boleh. Nggak boleh ya. Enggak boleh. Iya. Enggak boleh kita masuk di situ. Ya, jadi sudah dengar ya, nggak boleh. Alhamdulillah. Karena Nggak ini boleh. sekarang lagi viral sekali, Ustaz. Nggak Banyak boleh. kasihan. Karena dalam syariat kita secara umumnya la doror wala diror.
Kita tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh juga membahayakan orang lain. Ini kan kalau begitu berarti kita tipu lagi penipunya. Anggaplah dia penipu, tapi kenapa kita juga tipu? Iya kan? Berarti kita membahayakan orang lain walaupun diri kita untung. Karena pada ujungnya nanti kalau disuruh transfer, dadah, saya hilang. Iya kan sama, penipu juga. Betul, Ustaz. Iya kan? Iya enggak? Iya, siap. Enggak boleh. Jika seorang wanita menyusui seorang bayi 1 kali, apakah langsung ditetapkan menjadi ibu susuan? Ataukah ada ketentuan syar'i tentang jumlah menyusuinya? Iya ada. Jumlah menyusuinya adalah 5 kali. Kurang dari 5 kali belum jadi mahram. Ya, kurang dari 5 kali adalah belum menjadi mahram. Jadi harus 5 kali paling sedikit. Paling sedikit 5 kali. Lebih dari 5 ya, apalagi lebih menjadi mahramnya tentunya. Ada warisan orang tua yang mau dibagi kepada anak-anaknya yang semuanya sudah memiliki istri. Akan tetapi ada di antara anaknya yang telah wafat. Apakah bisa Ustadz warisan dari anaknya yang sudah wafat dikasih kepada istrinya? Tergantung. Siapa yang duluan wafat? Itu dulu yang perlu diperjelas. Kalau yang duluan wafat adalah orang tua tadi, ya, duluan wafat, maka iya, ada jatah anaknya. Dan jatah dari anaknya ini adalah istrinya yang dapat sama anaknya. Kalau dia punya anak. Kan begitu, kalau dia punya anak. Dan ibunya, kalau dia masih hidup ibunya. Itu kalau ahli waris, pewaris itu meninggal duluan. Adapun kalau si anak ternyata yang duluan meninggal, ya kan? Maka dia tidak mewarisi dari bapaknya. Malah dia yang mewariskan hartanya kepada bapaknya. Jadi perlu ditahu dulu siapa yang wafat duluan, itu yang sudah wafat. Iya. Intinya anggaplah di kasus ini adalah yang wafat duluan adalah bapak misalnya. Kemudian setelah itu anaknya wafat dan dia meninggalkan istri. Apakah dia dapat? Dia dapat. Dia dapat. Dan yang nanti yang menjadi warisnya adalah apa? Istrinya. Istrinya dapat setengah kalau tidak punya anak. Kalau punya anak maka dapat istrinya dapat berapa? 1/4. Ya, kalau tidak punya anak. Kalau punya anak ya maka 1/8. Maka 1/8. Iya. Seperti yang disebutkan di warisan sebelumnya. Mau bertanya Ustadz, apakah betul pakaian yang sudah kita pakai dan kita gantung di dalam kamar di tempat jin bersembunyi, dan bagaimana adabnya ketika menyimpan pakaian agar terhindar dari gangguan jin? Caranya bukan masalah di pakaiannya, masalah di saat masuk rumah, kita masuk pakai bismillah, jin tidak masuk ikut. Tutup pintu, tutup jendela pakai bismillah, jin tidak masuk. Tutup kamar pakai bismillah, jin tidak masuk. Ya kan gimana caranya mau tinggal di tempat, ya di baju. Di baju. Kan begitu. Iya caranya itu. Kita makan, kita pakaian, kita, ya semua yang kita lakukan berupa kebaikan baca apa? Bismillah, supaya tidak berserikat jin dalam perbuatan itu. Apa Ustadz? Apa hukumnya uang mahar dari calon mertua? Yang calon mertua kasih. Masya Allah, nikmat. Iya. Enggak apa-apa, boleh. Mahar itu adalah boleh dari calon mertua. Dia kasih kita maharnya. Kamu nikah anak saya ini uang, ya 1 M, silakan jadikan mahar. Alhamdulillah, Masya Allah. Jika si A dan si B sepersusuan, kemudian si A memiliki saudara kelak, apakah dia masih terhitung sebagai mahramnya?
jika si A dan si B sepersusuan. Kemudian si A memiliki saudara kelak. Apakah dia masih terhitung sebagai mahramnya? Dia di sini si A dan si B ya. Maksudnya gimana ini ya? Antum ini yang punya Bang Jul? Oh bukan, baik. Hmm. Hmm. Iya. Kan gini kan, maksudnya kita menyusu di seorang ibu. Ibu ini punya seorang anak. Saat dia menyusui kita. Terus lahir lagi anaknya berikutnya. Ya mahram, kita anaknya ibu itu. Anak sepersusuan. Yang beda adalah saudaranya kita. Kita yang menyusu ke ibu itu, kalau kita punya saudara, saudara kita ini bukan mahramnya itu ibu. Paham tak? Jadi semua anaknya itu ibu, mahramnya kita. Semuanya mahramnya kita. Kan begitu? Tapi saudara kita ini yang menyusu ke ibu itu, bukan mahramnya itu, anak-anaknya ibu itu. Bukan. Dipahamkan? Jadi tidak ditimbal balik begitu. Paham mungkin ini masalah? Alhamdulillah. Apa Ustaz izin bertanya? Apa sebab penyakit kusta tidak boleh diterima? Apa sebab penyakit kusta boleh diterima lamarannya, tidak diterima lamarannya? Apakah ini hanya berlaku pada wanita saja? Kan sudah bilang tadi. Kalau penyakit kusta kan tadi ada di laki-laki, ada juga siapa? Di perempuan. Iya, berlaku. Kalau ada laki-laki yang punya penyakit kusta melamar boleh ditolak oleh perempuan. Boleh ditolak oleh perempuan. Bagaimana cara mengetahui bahwa si fulan adalah jodoh kita? Qadarullah anak pernah ta'aruf dengan seorang ikhwan, namun anak mundur karena satu dan lain hal. Anak sudah melupakan ikhwannya, namun ada saja yang selalu mengingatkan seperti itu. Iya, bertemu dengan keluarganya secara kebetulan. Iya, cirinya kalau jodoh itu ya kalau dimudahkan urusannya. Kalau dimudahkan urusannya sama ikhwan itu, demikian pula ikhwan kalau dimudahkan urusannya sama akhwat itu, maka itulah dibilang jodoh. Kalau dipersulit, sudah diperjuangkan tapi tidak dimudahkan, maka bukan jodoh. Maka bukan jodoh. Bagaimana cara mengetahui bahwa calon pasangan kita memiliki gangguan atau tidak? Ya tanya temannya. Ya itu dibilang ta'aruf, kita mengenalnya. Kita tanya temannya, ya kan? Cari tahu tentangnya. Sebelum kita ya mempersilahkan dia untuk melihat. Jadi cari tahu dulu. Ini bagus enggak akhlaknya. Boleh dicari tahu lewat teman-temannya. Apakah mahar itu milik istri atau milik orang tua istri? Karena biasanya mahar itu digunakan untuk membiayai, mengongkosi pesta acara pernikahan. Ya miliknya istri, mahar itu miliknya si perempuan itu. Iya, si perempuan itu. Itu asalnya. Itu dasarnya. Tapi kalau untuk biaya pernikahan kan, ya dari dia juga. Maharnya diambil sendiri. Biayamu kamu juga pernikahanmu. Iya. Jadi mahar itu boleh dipakai biaya pernikahan. Boleh dipakai biaya pernikahan. Kalau si perempuan itu, iya dia, iya kasihkan. Bagaimana setelah kita menikah? Baru diketahui bila pasangan kita itu mandul. Bolehkah diceraikan? Tidak kalau setelahnya. Ya itu kan sudah takdir dari Allah. Kalau hanya mandul ya, tadi kita tidak berbicara mandul. Mandul itu bukan alasan untuk menolak perempuan atau laki-laki. Dan itu adalah takdirnya Allah. Allah yang ia mentakdirkan seperti itu. Ya.
ada ayatnya kan bahwa kalau masalah kehamilan, dia memiliki keturunan atau tidak, itu adalah urusannya Allah. Maka tadi tidak masuk di dalam hal yang apa? Menjadi hal yang seorang perempuan itu ditolak atau seorang laki-laki itu ditolak karena masalah anak. Allah katakan lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Innahu alimun qadir. Allah katakan seperti itu. Milik Allah lah langit, kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala memberikan anak inatha, anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anak laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan juga setelahnya ini poin kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mandul siapa saja yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha menguasai. Allah tahu siapa yang cocok punya anak perempuan saja, siapa yang cocok punya anak laki-laki saja, siapa yang cocok memiliki laki-laki dan perempuan, siapa yang cocok tidak punya anak. Allah tahu. Serahkan semua itu kepada Allah. Itu bukan alasan untuk kita ceraikan. Kalau memang yang mandul adalah istri, maka di sini syariat kalau memang itu adalah dimudahkan dan tidak menyebabkan istri kita itu adalah menjadi janda atau diceraikan, maka syariat mengizinkan. Setelah dibicarakan sama istri, kalau dia memang niatnya keturunan, dibolehkan untuk menikah. Kalau istrinya yang mandul. Kalau suami yang mandul, ya sabar saja. Jadi tadi bukan mandul ya, memang enggak bisa ya mendatangi istrinya. Itu tadi di surat Asy-Syura. Di surat Asy-Syura. Ya, bahwa masalah anak itu urusannya di atas. Bagaimana cara atau prosedur menikahkan ulang bagi yang orang yang hamil di luar nikah? Yang menikah tanpa didampingi oleh mahramnya. Apakah boleh dinikahkan oleh pak imam di wilayah tersebut? Dikarenakan ayahnya tidak mampu untuk menikahkannya. Dan bagaimana dengan maharnya Ustaz? Apakah harus dibelikan cincin baru? Dan bolehkah menggunakan mahar sebelumnya? Ya di pernikahannya yang tidak sah? Iya. Kalau ada penyerahan perwalian, masalah wali, ayahnya tidak bisa hadir tapi dia serahkan ke Pak Imam, boleh. Iya, diserahkan ke Pak Imam. Masalah mahar tentunya orang menikah baru ya mahar baru. Kecuali kalau ya istrinya tadi katakan ini gunakan saja yang lama, tidak apa-apa. Dibolehkan. Adakah dalil larangan berbaring ketika adzan? Wallahualam. Tidak tahu hal tersebut. Bolehkah zikir tanpa wudu? Boleh. Kata Aisyah, karena Nabi SAW yadkurullah fi kulli ahyani. Adalah Nabi SAW berzikir kepada Allah setiap keadaan. Boleh. Apakah ayat tiri mantan suami termasuk mahram? Ayat tiri. Wallahualam, tidak hadir. Di sini katanya mohon dijelaskan mengenai fanatik dalam berislam dan taklid buta. Fanatik dan taklid buta adalah ittiba'u
Man laisa qawlu hujjah bila hujjah. Kalau kita pahami ini baik-baik, maka itulah dibilang fanatik buta. Pengertiannya itu adalah ittiba'u, mengikuti. Man laisa qawlu hujjah, orang yang ucapannya itu bukan dalil. Tanpa dalil. Siapa yang ucapannya dalil? Nabi. Artinya kalau kita ikuti ucapan Nabi, perbuatan Nabi, pembenaran Nabi, itu namanya bukan taklid. Karena kita ikuti yang ucapannya adalah hujjah. Yang fanatik buta ini, kita mengikuti orang yang ucapan orang itu bukan hujjah, tapi tanpa hujjah. Berarti kalau kita ikuti orang, misalnya saya ikuti seorang syekh. Syekh itu otomatis ucapannya bukan hujjah, tapi dia sebutkan hujjah. Ucapannya itu dia punya dalil. Akhirnya saya ikuti. Taklid atau bukan? Bukan. Taklid buta itu adalah mengikuti orang yang ucapannya bukan hujjah tanpa hujjah. Itu dibilang taklid. Ada seorang mengatakan, pokoknya saya ikut ustadz itu. Walaupun tidak ada dalilnya. Itu dibilang apa? Taklid buta. Mungkin bisa dipahami? Itu ucapan pendek sekali yang disebutkan oleh ulama usul fikih terkait dengan yang disebutkan dengan taklid buta. Setelah selesai sholat atau salam langsung buang angin. Apakah boleh melanjutkan dzikir setelah sholat fardu? Boleh. Boleh. Dzikir tidak dipersyaratkan. Kita dalam keadaan apa? Wudu. Tidak dipersyaratkan. Sahkan nikah siri seorang anak perempuan yang dimana bapak kandungnya tidak menghadiri pernikahan anaknya dan perwaliannya diserahkan kepada omnya, tapi bukan dari saudara bapak melainkan om jauh. Alasan nikah siri karena anak hamil di luar ini biar bapaknya kasih kawin tidak sah. Kalau sudah hamil di luar nikah judulnya, itu dikedepankan judulnya. Supaya kita tidak baca panjang-panjang. Iya. Kalau judulnya hamil di luar nikah, biar bapaknya kasih nikah, tidak sah. Karena tidak boleh menikah dalam keadaan hamil. Tidak boleh menikah dalam keadaan hamil, tidak sah. Walaupun bapaknya. Apalagi selain bapaknya. Iya, jadi tunggu sampai melahirkan. Baru akad. Baru akad dan menikah. Kalau melahirkan hari ini, sudah boleh langsung akad. Boleh langsung akad. Iya. Sahkah perkawinan yang sebagian mahar dari pihak laki-laki ditanggung setengahnya oleh mempelai wanita? Tapi keadaan ini hanya kedua mempelai yang tahu. Sebidang tanah milik laki-laki, setengah mahar uang milik perempuan. Alhamdulillah. Mahar itu boleh bertahun. Nah, dari ini Nabi menikahi Ummu Habibah, maharnya siapa yang tanggung? Najasyi. Orang lain saja sah, apalagi yang menanggung siapa? Calon sendiri, Masya Allah, ini nikmat sekali. Ya, alhamdulillah. Terlalu emosi saya. Baik. Kemudian ini pertanyaan, ya, lihat sedikit waktu. Panjang ini pertanyaan ya. Selalu ada pertanyaan panjang ya. Terakhir. Tidak ada ikhwah kan pertanyaannya? Kayaknya ini pertanyaan akhwat ini. Silakan Mas, siapa tahu lebih pendek. Yang pertama Ustaz, ada dua. Yang ya sebenarnya cuma satu, tapi muncul barusan Ustaz. Yang tadi kan ada 5 yang haram boleh ditolak lamarannya Ustaz. Nah, kita kan kalau yang 3 awal bisa lihat dari luar gitu kan. Yang 2 itu gimana untuk menolaknya kan kita nggak tahu Ustaz.
yang tadi tertutup itu Ustaz. Hmm. Boleh ditanya orang tuanya. Ada punyanya Pak? Hmm. Boleh ditanya. Kan nggak harus dilihat Mas. Jadi Mas ini kira harus dilihat. Nggak harus Mas. Boleh Mas bertanya. Ya. Apakah normal alat perangnya? Boleh ditanya Mas. Nggak apa-apa. Tanya orang tuanya. Hmm. Yang kedua Ustaz, kita kan santri tinggalnya di masjid Ustaz. Biasanya pengen niat iktikaf tapi ragu. Ini kita kan kadang keluar makan tuh ke bawah atau mencuci keluar masjid gitu. Apakah bisa tetap berniat iktikaf, sekedar keluar untuk nyuci dan makan ke bawah apa tetap sah atau enggak Ustaz? Kapan Mas mau itikaf? Setiap hari di sini? Kan setiap hari di masjid Ustaz. Nah, itikaf itu 10 terakhir Ramadan. Tidak ada itikaf selain itu, Mas. Makanya saya curiga ini. Jangan-jangan Mas mau itikaf di sini setiap sepanjang tahun. Nah, itikaf itu hanya 10 terakhir di bulan Ramadan. Nabi hanya itikaf lebih di saat Ramadan terakhir. Beliau itikaf mulai dari hari ke-10. Maksudnya 20 beliau itikaf. Jadi itikaf itu Mas Ramadan. Kecuali Mas pernah bernadar untuk itikaf sepanjang tahun. Belum dah? Jadi itikaf itu di Ramadan. Di sini katanya, apa Ustadz izin bertanya. Saya sudah yakin minta pisah kepada suami. Tetapi pengadilan suruh menunggu. Pisah ranjang 6 bulan baru bisa ajukan gugatan. Suami selalu bilang persiapkan alasan syar'i. Kalau tidak uang mahar dikembalikan. Dia mengatakan kalau semua biaya perceraian saya yang tanggung. Katanya jangan meminta-minta kepada keluarganya suami. Tapi mertua saya bilang kalau suamimu tidak mau menceraikanmu dan mau mengambil hak asuh anakmu yang sekarang baru berusia 1 bulan, saya tidak lagi mengharapkan nafkah darinya. Dia bilang saya tidak lagi mengharapkan nafkah darinya. Kecuali nafkah untuk anak kami. Apakah status hubungan kami Ustadz? Karena dia sering video call saya untuk lihat anaknya. Tapi saya sudah tak memperlihatkan wajah saya. Karena dia sudah sering mengancam, mengatakan talak. Contoh, pagi besok saya datang untuk jenguk anak. Sekalian saya talak. 3 ki. Kemudian saya tunggu dia. Ternyata tidak jadi datang. Bahkan bukan cuma sekali dia mengatakan ingin talak saya Ustadz. Dia pun bilang bahwa dia menyesal sudah menikahi saya. Baik. Kalau masalah uang mahar, nanti akan kita bahas di pertemuan akan datang. Ketika seorang sudah berhubungan badan dengan istrinya, maka tidak ada bilang kembali mahar. Yang ada kembali itu setengah. Kalau dia belum berhubungan badan, baru dia ceraikan. Misalnya, dia akad nikah. Pada saat mau malam pertama, langsung dia lari. Saya tidak mau cerai kita. Nah, maka kembali mahar setengah. Kan kita bahas di pertemuan akan datang. Ini kembali mahar setengah. Adapun ini sudah punya anak. Tidak ada pengadilan yang akan minta kembali mahar. Tidak ada. Ini sudah tidak ada pengadilan. Dia akan minta kembali mahar. Iya, masalah biaya perceraian kan tidak banyak. Biaya perceraian itu tidak banyak. Bahkan laki-laki yang punya biaya yang harus dikeluarkan nanti. Karena kalau anak masih sama ibu, si laki wajib menafkahi anaknya. Wajib menafkahi anaknya. Di pengadilan juga begitu. Di KUA begitu. Yang menanggung biaya hidup ya anak itu adalah suami. Adalah suami. Adapun terkait dengan kalau dia sudah katakan talak, sudah tertalak. Sudah tertalak. Terus tadi mengenai singgungan talak 3. Talak 3 itu tidak jatuh talak 3 dalam satu kali. Talak 3 itu tidak jatuh talak 3 dalam satu waktu. Kalau ada bilang saya talak 3 kamu, itu belum dibilang talak 3. Walaupun ada juga di sana yang mengatakan talak 3.
untuk memberikan pelajaran supaya orang itu tidak bermudahan langsung mengucapkan talak 3. Ada sedikit khilaf dalam hal tersebut. Apakah jatuh talak 3 satu kali atau tidak? Ya, cuman ulama kalau mayoritas mengatakan tidak jatuh. Karena kata Allah at-talaqu marratan. Talak itu ada tahapnya. Kali, 2 kali, kemudian nanti 3. Kemudian nanti 3. Itu wallahu a'lam. Alhamdulillah selesai. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.